Cerita hari ini novel dosenku, suamiku. Setelah anak-anak tidur, tidak berapa lama Audia dan Alvin juga ikut tertidur. Namun tidurnya Audia tidak terlalu tenang karena terlalu kepikiran mau mencoba resep baru membuat pentol kojek dan cimol yang enak. Kebawa dalam mimpi, dia sama suaminya lagi membuat cimol, tapi cimolnya tiba-tiba berubah menjadi banyak. Audia kaget, sontak langsung memeluk Alvin dengan sekuat tenaganya. Audia sampai teriak menunjuk arah cimol yang dibuat menjadi banyak. Alvin yang kaget karena Audia tiba-tiba teriak tengah malam, mencoba membangunkan Audia secepatnya, kalau takutnya nanti ada apa. "Didi, kenapa teriak-teriak? Ayo bangun." Alvin berusaha membangunkan Audia yang masih mengigau tak karuan. Audia akhirnya bangun, langsung memeluk Alvin. Alvin pun memeluknya erat sambil mengelus-elus punggung istrinya agar tenang. Audia pun tertidur kembali. Pagi harinya saat terbangun, Audia lupa dengan mimpinya. Mungkin akan terjadi sesuatu di pagi ini. Audia hanya ingat nanti mau membuat pentol atau cimol. Waktu sarapan pagi sudah mulai. Di ruang makan, ada Eyang Sriwedari dan si kembar sudah menunggu. Rutinitas di setiap sarapan pagi dan juga makan malam, seluruh anggota keluarga harus kumpul. Termasuk kedua ART-nya Kana dan Yuna. Setelah semua kumpul, mereka pun sarapan bersama. Baru saja selesai sarapan, Arza dan Aira sudah menarik-narik Eyang Sriwedari untuk menemani bermain. "Eyang Putri, temenin main yuk," ajak Arza dan Aira. Audia dan Alvin rencana hari ini akan membuat pentol atau cimol, waktu kemarin mau eksekusi setelah minta resep buat pentol dan cimol, tapi tidak jadi. Hari ini akan membuat cimol saja karena untuk membuat pentol mau diajari langsung oleh Bapak Yono. Maka, Audia dan Alvin inisiatif membuat cimol sendiri. "Abis ini kita ke pasar ya Di, beli bahan buat bikin cimol," ucap Alvin penuh semangat yang segera dianggupi Audia cepat. Setelah beres-beres dan pamitan dengan kedua anaknya dan Ibu Sriwedari, Alvin dan Audia segera menuju ke pasar terdekat. Sampai di pasar, keliling-keliling dengan antusias memilih bahan sesuai resep dari Bapak Yono. Tidak lupa membeli cemilan lain buat stok kulkas yang sudah mau kosong. Setelah dirasa sudah lengkap, mereka pulang. Sesampai di rumah, keduanya langsung ganti baju. Audia sudah makai dress rumahan kembang-kembang yang kalau ketiup angin bakal mengembang membuat Alvin jadi puyeng, ingin menerkamnya. Lalu memakai celemek untuk menutupi perutnya. Alvin sendiri sudah memakai kaos biru, celana kolor senada, sedikit ketat dan membuat sesuatu nampak sedikit menonjol dari sana. Ada yang menonjol tapi bukan bakat, apa hayo? Untuk sahabat semoga kabarnya baik dan sehat selalu. Lanjut, keduanya sudah sibuk sekali di dapur. Alvin sendiri sudah bertabur tepung di wajah. Audia ngulen tepung sambil gerak-gerak bikin sesuatu yang lain jadi ikutan berayun-ayun. Tidak tahu mengapa membuat Alvin tidak fokus jadinya, ingin main yang lain saja rasanya. "Nah, dah jadi nih Mas. Buletan," ucap Audia senang, menunjukkan buatannya. "Lia udah mirip kayak buatan chef. Yuk kita masak. Aku tuangin minyaknya dulu ya." Alvin pun senang sambil menuangkan minyak secukupnya. "Jangan dulu dimasukin cimolnya, kan belum panas Mas minyaknya," cegah Audia yang melihat Alvin sudah mau nyemplungin cimol dengan tak sabar. Sesaat kemudian, minyak terlihat sudah panas, Alvin langsung saja memasukkan cimolnya. "Di, ini udah siap ya?" ucap Alvin sambil memasukkan cimolnya. Cimol dibalik-balik, udah setengah matang, warna udah cantik banget.
Coklat keemasan kalau kata chef profesional gitu. Ucap Alvin. Ish Mas Alvin, gak sabaran sih, ucap Audia sambil menggelengkan kepalanya. Alvin sudah semangat mau mengangkatnya. Tiba-tiba saja, cimol-cimolnya meletup-letup dan ada yang loncat juga. Awas Mas, menjauh. Ini cimolnya pada kenapa? Kok kayak kesurupan semua? Alvin segera mengambil tutup panci dan menutupnya, supaya tidak keluar kemana-mana, lalu membawa Audia menjauh. Kenapa bisa seperti ini ya Di? Tanya Alvin. Aku gak tahu Yang, kenapa pada meledak begitu? Jawab Audia sambil mengatur nafas. Yang, cimolnya. Audia menatap nanar pada cimol-cimolnya. Alvin mematikan kompor supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Terlihat ada 2 cimol P yang di atas bumbu, meloncat keluar sebelum ditutup barusan. Alvin mengambil 2 cimol yang di atas tempat bumbu. Satu untuknya dan satunya untuk istrinya. Alvin memakan dengan menggigit pelan, dikunyah-kunyah dan dirasakannya. Enak. Biarpun gak jelas lagi bentuknya Di. Ucap Alvin. Enak ya Mas. Tapi kenapa cimolnya pada meletus? Audia menikmati cimol tersebut. Udah sayang, hentikan dulu bikin cimolnya. Kita beli aja nanti, gimana? 1 gerobak aku beliin deh daripada bikin sendiri tapi meledak begini. Tawar Alvin dengan mulut penuh cimol. Asyik, tapi aku mau mencoba lagi, boleh ya? Rengek Audia. Siap. Petik 2. Mereka membereskan dan menata dapur supaya terlihat rapi, mumpung rumah lagi sepi. Supaya tidak buat heboh nantinya dan tidak mau nantinya merepotkan Kana atau Yuna dengan dapur yang berantakan. Tragedi cimol itu biar mereka saja yang tahu. Kebetulan di sela-sela membuat cimol, Audia juga membuat kue. Sehingga tidak akan membuat curiga yang lain. Kalau ketahuan, malu jadinya. Saat sudah beres dan lagi bersantai di ruang tamu, Audia teringat tadi malam. Audia pun bercerita tentang mimpinya itu ke Alvin. Sebenarnya, Alvin pagi ini mau menanyakan hal itu, karena tadi malam tidak sempat. Audia dan Alvin mengaitkan mimpi itu dengan kejadian pagi ini. Tidak mau terbawa pikiran, mereka mengganti topik pembicaraan yang lain.